Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Gardu 21. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Langsung saja ke inti video kali ini. Tidak berasa sebentar lagi kita akan masuk ke masa kampanye pemilihan presiden periode 2024 sampai 2028. Dan saat ini sudah ada 3 kandidat presiden kuat yang bakalan berkompetisi untuk ikut serta dalam pesta demokrasi Indonesia. Di sini kita juga akan memberikan opini kami tentang figur presiden yang ideal untuk Indonesia saat ini. Kita akan coba bahas kayak gimana sih sosok presiden yang ideal buat nyambut tantangan ekonomi Indonesia saat ini. Nanti biar kamu sendiri yang nilai siapa sih dari semua calon pasangan capres dan cawapres ini yang kira-kira paling mendekati atau paling sesuai dengan gambaran ideal presiden versi Gardu 21. Oke, kita langsung bahas aja. Kita mulai dari poin yang pertama. Presiden selanjutnya harus punya visi buat ngewujudin hilirisasi industri di Indonesia. Hilirisasi itu apaan ya? Jadi hilirisasi itu maksudnya industri yang enggak cuma ngejual bahan mentah doang, tapi itu juga ngolah bahan mentah jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Aspek ini krusial banget buat jadi fondasi ekonomi. Emangnya kenapa ini penting banget ya? Simpelnya tuh gini, kalau kita ngelihat perbedaan antara negara maju yang kaya sama negara berkembang yang masih belum makmur, ada satu ciri khasnya. Negara maju itu kaya karena mereka bisa ngolah bahan mentah jadi produk siap pakai dengan harga yang stabil dan margin untungnya juga besar. Sementara negara miskin dan berkembang, mereka tuh cuma bisa ngejual bahan mentah aja dengan harga yang gak stabil dan margin untungnya juga kecil. Jadi perbedaan ini jelas banget kelihatan di negara-negara lain. Jadi kalau mau jadi negara maju, ya salah satu syarat utamanya harus jago ngolah produk biar bisa dijual mahal dengan harga yang stabil. Jangan mau cuma jual bahan mentah doang. Kalau kita cuma jual bahan mentah aja, negara lain yang nikmati. Alam kita jadi rusak, tapi kita dapat duitnya juga enggak. Maksimal malah cuma dapat capek sama polusinya doang. Sekarang gimana sih kondisi di Indonesia dari data ekspor tahun 2022? 3 komoditas dengan nilai ekspor tertinggi itu masih ditempatin sama komoditas bahan mentah, yaitu bahan bakar mineral seperti batu bara, minyak hewani dan juga minyak nabati, kemudian besi dan baja yang mencakup 42,75% ekspor Indonesia. Selain itu, keseluruhan ekspor bahan bakar mentah dari total ekspor kita hampir 58%. Sementara ekspor barang yang udah diolah dan punya nilai tambah tinggi itu totalnya cuma sekitar 16,36% saja. Sisanya adalah ekspor bahan setengah jadi dengan nilai tambah yang enggak begitu tinggi. Dari data ini sendiri jelas banget ya, Indonesia tuh masih banyak banget ngejual komoditas mentah yang harga jualnya murah, margin untungnya tipis dan juga nggak stabil. Coba sekarang kita bandingin sama negara maju kayak Amerika, Jepang, Cina, dan Eropa yang ekspornya itu didominasi barang siap pakai, jadi margin untungnya tebal dan patokan harganya juga mereka yang nentuin sendiri. Sementara negara miskin dan berkembang yang cuman ngandelin jual bahan mentah aja, banyak yang berakhir jadi negara bangkrut dan juga ngalamin krisis. Contohnya kayak Venezuela yang terlalu bergantung sama jualan minyak mentah. Terus Nauru yang waktu itu cuma bisa ngejual fosfat mentah. Negara miskin lain yang susah makmur gara-gara cuma jual bahan mentah tuh ada Nigeria, Kongo, Irak, dan masih banyak lagi. Nah, presiden Indonesia selanjutnya harus punya visi gimana sih caranya kita punya kemampuan buat ngolah sumber daya alam Indonesia yang luar biasa ini. Dari hasil bumi, hasil pertanian, hasil laut, dan tentunya dari sektor jasa dan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi juga. Sekarang kita bahas selanjutnya, yang juga penting banget buat dimilikin sama presiden kita selanjutnya, yaitu kemampuan melihat prioritas buat ngalokasiin anggaran uang negara. Jadi penyelenggaraan negara itu butuh uang yang banyak setiap tahun, mulai dari pembangunan infrastruktur, terus buat berbagai program pemerintah lainnya.
Pengeluaran ini dirancang dalam APBN yang jumlahnya naik terus tiap tahun, dan tahun 2023 ini angkanya mencapai 3.000 triliun rupiah. Sementara buat menuhin 3.000 triliun ini, negara punya 3 sumber pendapatan. Yang pertama itu dari pajak, yang kedua adalah penerimaan bukan pajak, dan yang ketiga adalah dari utang. Entah itu utang dalam negeri ataupun utang ke luar negeri. Sekarang pertanyaannya, 3.000 triliun rupiah ini mau dialokasiin kemana aja? Dimana semua lembaga negara pasti butuh uang, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Pembangunan, Kepolisian, Pertahanan, Perhubungan, Olahraga, Pariwisata, dan lain-lainnya. Banyak banget kan? Pokoknya tentu seorang presiden yang ideal harus punya visi, punya kebijaksanaan, punya dasar pertimbangan yang panjang buat nentuin prioritas kemana anggaran negara ini harus difokusin, harus diutamain, dan harus diprioritasin, dimana setiap fungsi kenegaraan harus bisa berjalan secara seimbang. Tapi ada proporsi yang harus difokusin juga. Coba deh kamu tulis di kolom komentar, kalau misalnya kamu jadi presiden, gimana kamu bakal prioritasin anggaran negara. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Nah, kalau pendapat saya sendiri, kalau kita melihat situasi Indonesia saat ini, presiden Indonesia selanjutnya itu idealnya yang bisa prioritasin anggaran buat program-program yang punya dampak nyata terhadap ekonomi rakyat dalam jangka panjang. Pastinya negara harus ngutamain program yang punya nilai manfaat turun-temurun dalam jangka panjang. Program yang kalau dijalani ujung-ujungnya itu bakal punya efek ekonomi buat rakyat di daerah sekitarnya. Kenapa sih ekonomi kerakyatan ini perlu dibenahin duluan? Karena ekonomi rakyat ini adalah pondasi dasar dalam bermasyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya dimudahin untuk berdagang atau mencari uang dan juga berkreasi di daerahnya masing-masing, maka secara tidak langsung bakal ada banyak aspek lain yang ikutan terangkat juga. Mulai dari angka pengangguran yang menurun, kemiskinan yang menurun, kesehatan meningkat, pendidikan meningkat, sampai ujung-ujungnya tuh penerimaan negara dari masyarakat juga ikut meningkat. Selain itu, presiden berikutnya juga harus bisa tegas untuk mangkas anggaran yang sekiranya nggak punya manfaat ekonomi yang signifikan. Bukan berarti harus dihilangin sama sekali, tapi alangkah lebih baik kalau belanja negara emang difokusin dulu sama hal-hal yang punya skalabilitas jangka panjang. Jadi uang yang dikeluarin itu enggak terbuang percuma, tapi bakal terus berputar dan menggulung manfaat dalam jangka panjang. Jangan sampai penerimaan negara yang masih ditopang sama utang ini enggak terkelola dengan baik, apalagi sampai kebuang sia-sia buat program yang enggak strategis, cuma jadi beban keuangan di masa depan. Coba kalau menurut kamu sendiri, apa sih anggaran negara yang menurut kamu enggak penting banget dan bisa dipangkas? Terus kira-kira siapa sih calon presiden yang punya visi dalam mengelola anggaran negara kita ini? Mari kita diskusi lagi di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas poin terakhir yang perlu banget dimiliki sama presiden Indonesia berikutnya. Idealnya presiden Indonesia tuh harus paham betapa pentingnya independensi Bank Sentral Negara atau Bank Indonesia. Mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu kalau Bank Indonesia itu emang sebuah lembaga negara, tapi mereka nggak termasuk bagian dari pemerintah atau jajaran eksekutif kayak kementerian atau departemen milik pemerintah. BI ini adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari pengaruh presiden ataupun jajaran pemerintahannya, dimana dalam mengatur kebijakannya tuh harus independen, didasari sama kondisi ekonomi yang objektif, dan enggak boleh ada pengaruh intervensi dari siapapun, termasuk dari presiden, Kementerian Keuangan ataupun DPR dan siapapun juga. Kenapa gitu ya? Soalnya bank sentral itu punya peran yang penting banget buat ngejaga stabilitas ekonomi, kestabilan nilai rupiah, dan juga ngejaga tingkat inflasi tetap terkendali, supaya Indonesia itu terhindar dari potensi krisis ekonomi. Dan peran penting ini cuma bisa dilakuin kalau misalnya Bank Indonesia bisa kerja secara netral dan objektif, tanpa ditekan sama agenda politik,
tanpa dipengaruhi sama partai politik tertentu dan tanpa dikendaliin sama agenda apapun. Independensi Bank Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sepanjang sejarah dunia ini sudah banyak banget krisis ekonomi yang terjadi gara-gara bank sentralnya ditekan sama pemerintah yang berkuasa untuk tujuan politis dan kepentingan golongan yang berkuasa. Contohnya krisis di Argentina tahun 2001, di mana bank sentral ditekan sama pemerintah untuk pertahanin nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar Amerika. Dan akhirnya hal itu menyebabkan krisis ekonomi dan kerusuhan sosial. Terus ada juga negara Zimbabwe pada tahun 2000-an, di mana bank sentral ditekan sama pemerintah yang otoriter, yang akhirnya bikin mata uang Zimbabwe jatuh dan enggak berharga lagi, sampai jadi krisis kemanusiaan berkepanjangan. Contoh lainnya lagi, ada krisis ekonomi di Bolivia pada tahun 1985. Kemudian krisis ekonomi di Turki tahun 2001. Kemudian krisis ekonomi di Hongaria pada tahun 2008. Kemudian krisis ekonomi di Republik Jerman Weimar pada tahun 1923, dan juga krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1966. Dari sejarah ekonomi ini kita bisa belajar kalau ngelola negara dengan baik itu bukan cuma dibutuhin ketegasan doang, tapi juga kebijaksanaan buat bisa ngebebasin lembaga negara dalam bikin keputusan dengan netral dan objektif tanpa dipengaruhi iklim dunia politik. Dan kebijaksanaan ini penting banget dimiliki sama Presiden Indonesia berikutnya. Oke, itu tadi 3 poin yang menurut kita itu penting banget dan juga ideal buat dimiliki sama presiden selanjutnya. Tentunya ada banyak aspek lain yang penting juga buat dimiliki. Tapi karena kita ini ngomongin jadi dari segi ekonomi, jadi saya batasi pembahasannya cuma di lingkup ekonomi dan keuangan saja. Menurut kamu presiden yang ideal buat Indonesia tuh kayak gimana ya? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.